Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Bapak Haji Dedi Supriyadi MSI MPD. Pada kesempatan saat ini, saya Muhammad Ibnu Malik dari kelas 6D Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor akan mempresentasikan artikel yang berjudul tentang konsep pendidikan Ibnu Khaldun. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Abdurrahman Ibnu Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Jabir Ibnu Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Abdurrahman Ibnu Khaldun. Itu asal-usul nasabnya yang berjumlah 10, meskipun menurutnya atau menurut Ibnu Khaldun sendiri lebih banyak dari yang sudah disebutkan. Karena Ibnu Khaldun adalah masuk atau datang ke Andalusia itu, nasabnya di Hadramaut berasal dari Arab, Yaman, yang memiliki rantai nasab sampai Wa'il Ibnu Hujr, seorang sahabat itu, yang pernah didoakan oleh Rasulullah SAW untuk diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala anaknya, cucunya sampai hari kiamat. Selain itu pun beliau ini disebut dan dikenal dengan Abu Zaid Waliyuddin Ibnu Khaldun. Panggilannya Abu Zaid dan gelarnya Waliyuddin. Itu tuh sering dikenalnya itu. Namun masyhurnya itu Ibnu Khaldun yang sudah kita ketahui pada saat ini. Waliyuddin di sini merupakan gelar yang diberikan kepadanya setelah diangkat sebagai hakim di Mesir sana. Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia. Ceritanya ini pada satu Ramadan 732 Masehi atau di bulan 732 Hijriah, di Hijriah di Masehinya tanggal 27 Mei 1332 Masehi. Sampai saat ini rakyat Tunisia itu masih mengetahui rumah dan tempat di mana dilahirkannya Ibnu Khaldun. Jalannya dikenal dengan Jalan Turban Al-Baid. Beberapa tahun lamanya rumah kelahirannya ini digunakan sebagai sekolah tinggi manajemen gitu. Di pintu masuknya ditempelkan atau digantungkan nama atau dan tanggal lahir Ibnu Khaldun sendiri. Selanjutnya kita akan mengetahui dan membahas akan hal memasuki masa belajarnya Ibnu Khaldun. Memulai pendidikannya dengan menghafal Al-Quran. Dengan berikut tajwid. Itu mulai Ibnu Khaldun belajar tuh. Sesuai dengan metode yang digunakan di berbagai negara Islam. Karena pada masa lalu itu, zaman dahulu, masjid itu menjadi sentral pengajaran, pendidikan ya. Ibnu Khaldun menghafal Al-Quran dari masjid sampai menguasai ilmu qiraat kepada para hufaz, di samping talaqi ilmu kepada para masyayikh. Masjid tempat belajar Ibnu Khaldun itu yang sering disebut dan dikenal sebagai Masjid Al-Qubah. Di situ guru pertamanya Ibnu Khaldun yaitu ayahnya sendiri, yang mana karena Tunisia di zamannya merupakan pusat para ulama dan sastrawan di belahan negara Maroko serta tempat hilir mudiknya para ulama Andalusia. Kepada para ulama inilah Ibnu Khaldun belajar Al-Quran sampai menguasai qiraat sab'ah gitu kan. Khususnya qiraat Yaqub, Ibnu Ishaq, Ibnu Jaid, Ibnu Abdullah, Ibnu Al-Hadramai Al-Basri. Beranjak pada usia yang ke-18 tahun. Di sini di buku At-Ta'rif Ibnu Khaldun tulis bahwa berhentinya belajar karena disebabkan oleh dua hal. Ibnu Khaldun itu berhenti itu dari belajarnya itu karena dua hal. Yang pertama, karena wabah penyakit yang menyebar tuh. Pada zaman dahulu tuh ada penyakit juga tuh, wabah tahun 749 Hijriah. Wabah ini melanda sebagian besar di dunia.
Timur, Tar, dan Barat. Nah, wabah ini akhirnya berkeliling di negara-negara Islam, dari Samarkand hingga ke Maghrib, lalu singgah ke Italia, Eropa, dan Andalusia. Alasan yang kedua, banyaknya para ulama yang meninggalkan Tunisia dan pergi ke Maghrib tahun 750 Hijriah beserta sultannya. Nah, Abu al-Hasan, penguasa negara Bani Maryan. Kedua peristiwa getir inilah yang menjadikan Ibnu Khaldun putus dari belajarnya. Kondisi ini memaksa harus bekerja di Maghrib dan Andalusia. Nah, gitu pada usia 18 tahun. Lanjut lagi pada masa-masa akhir hidupnya, Ibnu Khaldun itu memiliki kecenderungan yang jelas untuk memilih kehidupan sufi, yang juga dipilih oleh sahabatnya Lisanuddin Al-Khatib setelah keduanya sama-sama bergelut dengan kehidupan politik yang membuat keduanya menderit. Nah, dan ia habiskan sisi hidupnya di Mesir dengan sibuk membaca, mengajar, menulis, beribadah, dan bergaul dengan para sufi. Nah, ia menaruh penghormatan dan kekaguman yang besar kepada kaum sufi pada saat itu. Lanjut lagi pada kehidupan Ibnu Khaldun, yang mana di sini terbagi menjadi 4 fase perjalanan hidup Ibnu Khaldun. Fase pertama yaitu kelahiran dan pertumbuhan Ibnu Khaldun, yang mana pada fase ini sejak lahirnya tahun 732 Hijriah sampai 751 Hijriah. Fase hidup ini dihabiskan di Tunisia ya, menuntut ilmu kepada guru-gurunya, para ulama Tunisia, dan fase ini merupakan fase pembentukan kepribadian Ibnu Khaldun sendiri, wawasan dan amunisi keilmuannya. Lanjut lagi pada fase kedua yaitu berpolitik praktis. Nah, di sini fase ini memanjang dari tahun 751 Hijriah ketika Ibnu Khaldun diangkat sebagai juru tulis tanda atau simbol pada masa Perdana Menteri Ibnu Taprakin yang otoriter ya dalam memerintah Tunisia ketika saat itu. Sampai tahun 776 Hijriah nih, ketika pulang dari perjalanannya yang kedua ke Andalusia, dia kemudian menyendiri di benteng Ibnu Salamah. Pada fase kehidupannya yang subur ini, Ibnu Khaldun dibawa kepada kondisi yang stabil. Tetapi kehidupannya bergolak dan menyedihkan meski kadang-kadang pada masa-masa yang menyenangkan itu. Lanjut lagi pada fase ketiga. Di sini menulis dan karya ilmiah. Fase ini berlangsung dari akhir 776 Hijriah sampai 784 Hijriah. Secara khusus Ibnu Khaldun itu menyendiri untuk melakukan kerja ilmiah setelah jiwanya merasa sempit dengan aksi-aksi politik tadi pada fase kedua. Di masa inilah ia berhasil menorehkan karya yang sangat penting dalam hidupnya, dan tentu saja ia lahir dari kondisi jiwanya yang dinikmati selama fase ini, yaitu fase menulis dan karya ilmiah. Maka dimulailah di sini menulis Al-Muqaddimah, ada bukunya itu Al-Muqaddimah. Sebagai pengantar untuk bukunya yang amat terkenal Al-Ibar, buku Al-Muqaddimah ini menjadi buku yang terpenting. Kenapa? Karena buku Al-Muqaddimah ini yang harus dikaji dan diteliti karena merupakan karya penting yang lahir di masa itu dalam lapangan studi sosial. Lanjut pada fase keempat. Nah, di sini ada 4 fase, yaitu fase keempat mengajar dan menjadi hakim. Di sini fase ini mulai sejak akhir 784 Hijriah sampai akhir 808 Hijriah yang memakan waktu 24 tahun. Fase ini dianggap sebagai penyempurnaan fase sebelum-sebelumnya. Dan sejatinya fase kehidupan Ibnu Khaldun itu secara garis besar itu menjadi 2. Fase kerja politik dan fase kerja ilmiah. Di fase pertama ia tenggelam dalam lautan politik yang tadi sudah diceritakan. Lanjut sekarang kepada inti. Di sini ada konsep pendidikan Ibnu Khaldun, yang mana terbagi menjadi beberapa konsep. Yang pertama konsep ilmu. Perlu kita perhatikan bahwa menurut Ibnu Khaldun itu ilmu dan pengajaran atau pendidikan at-ta'lim ya merupakan hal yang natural di dalam peradaban manusia. Bahkan ilmu itu sendiri merupakan sikap berseni at-tafannun katanya dalam memperoleh dan menguasainya. Dan ilmu itu menurut Ibnu Khaldun harus dikuasai sampai melekat katanya, harus melotok gitu. Jika tidak, maka ilmu berarti belum dikuasai dengan baik dan secara benar.
Karena penguasaan ilmu itu secara melekat tidak dapat disebut sebagai pemahaman dan kesadaran. Dan perkembangan ilmu ini sejalan dengan berkembangnya satu peradaban. Dan jika suatu peradaban runtuh, secara perlahan cahaya ilmu pun akan meredup kan pastinya gitu. Bahkan menurut ilmu menurut Ibnu Khaldun itu yang beredar di kota-kota besar atau metropolitan terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ilmu alam yaitu tabi'i, dan ilmu naqli yaitu syariat dan agama. Yang pertama manusia dapat meraihnya lewat pemikirannya, sementara yang kedua ini hanya dapat diambil atau dipelajari dari yang menurunkannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang dilalui oleh Al-Qur'an dan hadis paling tidak gitu. Yang selanjutnya konsep pengajaran dan pendidikan. Nah, ini dia sangat menarik, yaitu berkenaan dengan masalah memperoleh ilmu. Ibnu Khaldun ini mencatat bahwa banyaknya karangan buku dan beragam terminologi yang digunakan dalam pengajaran merupakan penghambat dalam menuntut ilmu, tahsil. Di samping banyak cara yang digunakan, kemudian seorang murid harus menghadirkan hafalan dari itu semua, dari pelajaran itu semua maksudnya. Kalau demikian, usia murid bisa habis hanya untuk mempelajari satu cabang ilmu. Dalam konsep pendidikan menurut Ibnu Khaldun mengusulkan satu konsep penting dalam mengajar, yaitu at-tadrij, gradualitas, yaitu dilakukan secara perlahan-lahan, pelan-pelan, sedikit demi sedikit, seperti halnya setiap cabang ilmu harus diajarkan perlahan. Terlebih dahulu adalah persoalan-persoalan yang ada di setiap babnya, jadi per bab kan tuh. Kemudian dijelaskan secara global. Di samping seorang guru harus memperhatikan potensi nalar setiap murid sampai akhir dari suatu cabang ilmu. Di samping kita mengajarkan kepada murid kita, maka kita pun harus mengetahui potensi nalar setiap muridnya itu, kemampuannya kiranya bagaimana. Seperti itu. Dan Ibnu Khaldun juga menegaskan bahwa seorang guru itu tidak boleh mengajarkan dua cabang ilmu secara berlangsungan ya kepada murid. Karena pasti ada satu cabang ilmu yang tidak akan dikuasainya dengan baik gitu. Hal ini disebabkan terbelahnya konsentrasi, lebih mengutamakan yang satu dan melalaikan yang lainnya. Jadi harus fokus kepada satu materi. Kita jangan sampai diberlangsungkan dengan dua materi begitu untuk kita mengajarkan kepada peserta didik kita, anak didik kita menurut Ibnu Khaldun. Tentang ilmu, apakah yang harus pertama kali diajarkan kepada anak kita, murid, gitu, oleh kedua orang tua. Ketika kita menjadi orang tua, ini menurut Ibnu Khaldun mengatakan bahwa Al-Quran jawabannya. Jadi yang pertama kali yang harus kita ajarkan kepada anak kita itu Al-Quranul Karim. Dan pengajaran Al-Quran merupakan syiar agama ya. Lebih dari itu, Al-Quran harus menjadi fondasi pengajaran yang di atasnya akan dibangun segala jenis ilmu yang dikuasai oleh sang anak sendiri. Jadi ingat, yang pertama harus diajarkan kepada anak-anak kita yaitu Al-Quranul Karim. Selain itu, terakhir kita akan mengetahui tujuan pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Rumusan Ibnu Khaldun mengenai tujuan pendidikan di sini diantaranya yang pertama, memberikan kesempatan kepada pikiran untuk aktif dan bekerja, karena aktivitas ini sangat penting bagi terbukanya pikiran dan kematangan individu. Kemudian kematangan ini akan mendapatkan faedah bagi masyarakat. Yang kedua, memperoleh berbagai ilmu pengetahuan sebagai alat untuk membantunya hidup dengan baik di dalam masyarakat maju dan berbudaya. Dan yang terakhir, di sini memperoleh lapangan pekerjaan yang digunakan untuk memperoleh rezeki. Selain hal itu, ada yang menjelaskan menurut Naqib al-Atos dalam bukunya Tujuan Pendidikan Ibnu Khaldun ini, diantaranya yaitu to produce a good man and not a good citizen, untuk melahirkan seorang manusia yang baik dan bukan warga negara yang baik katanya. Jadi untuk melahirkan seorang manusia yang baik ya, bukan warga negara yang baik. Karena pendidikan dalam Islam menurut Al-Atos ini tidak tepat jika hanya disebut tarbiyah, tidak cukup gitu, melainkan ta'dib, yaitu proses penanaman adab, etika atau akhlak mulia baik secara individual maupun di tengah-tengah masyarakat. Jadi menurut Ibnu Khaldun di sini ada beberapa tujuan pendidikan yang dirancang dalam konsep pendidikannya. Di antaranya yaitu penanaman adab, etika atau akhlak mulia.
Jadi tidak hanya tarbiyah, tidak cukup dengan tarbiyah, tetapi penanaman akhlak adab itu lebih utama daripada ilmu-ilmu yang lainnya. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan, begitupun kekurangan. Akhirul kalam, saya Muhammad Ibnu Malik. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.